Di sekolah ini setelah Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, untuk visi misi di madrasah ini, visi kami adalah terwujudnya generasi yang unggul dan berimpact dan berimpact. Nah, pada misi yang disusun atau yang ada di sini itu dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, yaitu kami otomatis membuat segala kegiatan program itu yang selaras dengan peningkatan ibadah di mata uang siswa. Di antaranya ada kebiasaan sholat berjamaah, kemudian kegiatan juga kami integrasikan dengan pondok pesantren karena di sini kan semuanya wajib pondok dan juga sekolah di sini. Jadi segala kegiatan terutama keagamaan terintegrasi antara kegiatan madrasah dan kegiatan pesantren. Nah, itu juga kami otomatis menggunakan IT kami manfaatkan dengan maksimal untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kami sampaikan kepada anak. Bagaimana penerapan kurikulum di sekolah atau MA di sini? Baik, untuk penerapan kurikulum pendidikan di madrasah kami ini, alhamdulillah sudah berjalan selama 3 tahun. Fokusnya itu pada pembelajaran yang intrakurikuler, yang lebih fleksibel seperti itu. Karena memang awal-awal kita kan pembelajaran itu adalah kan proses untuk mengikutinya itu bertahap. Kurikulum nasional adalah kurikulum khusus yang diterapkan di madrasah ini, seperti mengikuti mata pelajaran atau sebenarnya ada selain kurikulum nasional itu kan berpacu dengan Kemendikbud ya. Kalau di kami kan juga ada namanya kurikulum penerapan kurikulum khas Kementerian Agama. Nah, di situ kita berpacu pada KMA. Jadi di Kementerian Agama itu ada KMA 347 tahun 2022 itu terkait dengan pembelajaran yang khas. Jadi ada mapel khas yang utama itu adalah ada sejarah kebudayaan Islam, ada Quran hadis, ada fikih, ada akidah akhlak, dan yang terakhir ada bahasa Arab. Seperti itu kan. saya Failnya, salah satu mahasiswi UIN Salatiga di Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, sebelumnya terima kasih Bapak telah meluangkan waktu dan ikut presentasi dalam wawancara ini. Sebelumnya dengan Bapak ini langsung saja Bapak. Saya akan pertanyaan pertama. Menurut Bapak itu, bagaimana gambaran umum tentang manajemen peserta didik dari awal peserta didik masuk ke sekolah ini sampai dengan lulus? Untuk gambaran umum peserta didik, jadi dari gambaran umum peserta didik saya yakinkan di semua lembaga pendidikan itu pastinya akan mempunyai gambaran yang berbeda. Fokus kita adalah di Madrasah Aliyah Kesanul Amal, di mana di aliyah ini atau di sekolah ini peserta didik itu adalah dari background keluarga yang berbeda dan juga budaya yang berbeda. Itu ditunjukkan beberapa dari siswa di madrasah ini ada yang berasal dari Banten, Kalimantan, bahkan ada dari beberapa yang dari luar Pulau Jawa, di mana di situ juga berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Kemudian yang kedua selain itu adalah dari background keluarga. Jadi silakan nanti bisa dicek juga di dalam pendataan siswa dari keluarga-keluarga, baik dari keluarga yang harmonis atau keluarga yang kurang mungkin. Jadi di sini juga akan mempengaruhi dari peserta didik sendiri. Kemudian yang ketiga biasanya adalah dari sifat atau sikap dari si anak dari awal mereka masuk. Karena di sini mohon maaf kita sampaikan apa adanya. Dari pondok pesantren biasanya itu ada 3 jenis siswa. Ya, yang pertama adalah siswa yang benar-benar mau mondok, mau sekolah dan mendukung orang tua. Dan biasanya inilah yang berhasil. Kemudian dari yang kedua adalah dari siswanya Arab atau siswanya mau atau berkeinginan, tetapi ada dari pihak keluarga, entah itu dari ayah atau entah itu dari kakek neneknya, itu mereka atau kurang berkenan, sehingga di situ ada ada beberapa tantangannya. Dan yang ketiga itu adalah sebagai bentuk hukuman, karena mungkin dari SD-nya, dari MTS-nya mereka atau SMP-nya mereka itu agak kurang bisa diatur, sehingga itu sebagai bentuk hukuman. Jadi di sini di pondok pesantren ini ada berbagai macam background. Kemudian untuk gambaran akhirnya kami
jika memang dalam proses pembelajaran, ya, jadi semua proses pembelajaran itu, ketika anak bisa mengikuti dengan baik, siswa bisa mengikuti dengan baik, semua arahan dari bapak ibu guru di madrasah maupun ustazah di pesantrennya itu jika bisa mengikuti dengan baik, saya yakinkan insya Allah dia pun akan menjadi anak yang baik. Ini saya sebagai mahasiswa UIN Salatiga semester 4, saya dengan Mutia Pak Zana yang akan mewawancarai beberapa siswa Nurul Amal. Langsung saja saya akan memberikan beberapa soal. Karena dulu kamu memilih sekolah di sini, apa pertimbangannya? Saya sekolah di sini pertama kali di MTS. Terus melanjutkan ke SA karena mungkin saya ngaji Kalian terus gitu ya. terus sama sekolahnya juga. Ya. Berarti kemauan sendiri ya, bukan kayak paksaan di orang tua gitu. Aja Selanjutnya, bagaimana pembelajaran di kelas? Apakah menyenangkan? kadang-kadang iya, tapi kadang-kadang juga enggak, dan gimana gurunya ya. Tergantung gimana gurunya apa tergantung gimana mata pelajarannya gitu. Dua-duanya. Ya. Baik. Jadi memori kalian kayak misalkan ada yang seru gitu di kelas, pembelajarannya menyenangkan, itu kayak contohnya seperti apa? Kalau dalam menyampaikan materi itu mudah dimengerti. Oh iya, bikin gampang memahami gitu ya. Berarti itu lebih ke cara menyampaikan materi. Oh iya, maaf Pak. Kegiatan ekstrakurikuler apa saja yang diikuti? Yang pertama adalah pramuka, ya. Kedua itu pramuka. Iya, kalau yang pramuka itu ekstrakurikuler wajib ya. Kalau tatap muka berarti yang Pilihan. ya pilihan. Di sini kalau ekstranya itu hanya yang peminatan, yang pilihan